berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar, marilah sama-sama kita panjatkan lafaz basmalah. Bismillah. Yang terhormat, Kepala Kejaksaan Negeri Waikanan Bapak Susilo SH. Yang terhormat, Pimpinan Cabang Kota Bumi Bapak Edi Wiyarto. Yang terhormat, para kasih Kejaksaan Negeri Waikanan dan seluruh pegawai yang kami sayangi. Selanjutnya, acara sambutan dari Pimpinan Cabang Kota Bumi Bapak Edi Wiyarto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kejati Waikanan, yang saya hormati Ibu Kasih Datun, Ibu Leni, yang saya hormati seluruh kasih di Kejaksaan Negeri Waikanan, serta seluruh staf di Kejaksaan Negeri Waikanan. Yang saya hormati seluruh Pincapeng, pimpinan cabang pembantu, seluruh manajer, seluruh kaunil dan seluruh staf ataupun bekerja di Pancar BRI Kota Bumi. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat dan diharapkan kita diberikan selalu kesehatan di masa-masa pandemi ini. Kita juga harapkan ada syukur untuk yang lebih, ya, untuk kita bisa tetap sehat, tetap menjaga kesehatan dan tidak menularkan sakit kepada orang lain. Alhamdulillah hari ini dipertemukan untuk acara penandatanganan MOU kerjasama nota kesepahaman antara BRI dan Kejaksaan Negeri Waikanan tentang penanganan masalah hukum, pidana, perdata dan tata usaha negara. Alhamdulillah pada hari ini kita akan tangan untuk MOU terkait keperdataan. Diharapkan dengan kerjasama ini saling sinergi untuk kita meningkatkan penerimaan negara dan pengelolaan aset BUMN sebagai aset negara untuk bisa lebih optimal lagi. Jadi kerjasama ini didasarkan atas kerjasama yang sudah dilakukan oleh Datun kerjasama antara pusat dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang kesepakatan dengan nomor B98/AKM/06/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang tentunya dikelola secara tahunan. Jadi ini diperpanjang setiap tahun untuk kita saling bersinergi dalam penanganan keperdataan di lingkup BUMN dengan didasari atas MOU yang sudah dilakukan oleh kantor pusat dengan Kejaksaan. Diharapkan ke depannya sinergi ini sangat membangun yang tentunya ya harapannya untuk negara Republik Indonesia ini dalam penanganan perdataan di BUMN. Jadi terima kasih sekali Pak Kajati ada kesempatan ini untuk kita saling bersilaturahmi, kemudian saling sharing atas ilmu
termasuk di dalamnya adalah seri ilmu di sini. Tidak ada yang kemudian ada ilmu-ilmu baru terkait perdataan, makanya kami sebagai warga negara termasuk bekerja di dalamnya untuk bisa kita ada advice ataupun pembinaan terhadap keperdataan dari sisi hukum. Mungkin itu kalau seumpama dari kami ada sesuatu hal yang kurang berkenan, setidaknya yang bisa dimaafkan. Semoga kerjasama ini menjadikan kebaikan bagi kita bersama dan saling menumbuhkan kinerja di masing-masing bidang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Edi Sumiarto. Selanjutnya sambutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Waikana, Bapak Susilo Esa. Saya persilakan. Itu yang bergabung berapa Mas Adi? Udah 15, Pak. 15. Iya, Pak. Coba apa yang ini ada? Apa ini ada? Yang MOU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Edi Sumiarto, pimpinan cabang Kota Bumi. Yang saya hormati Pak Nur Hadi, pimpinan cabang pembantu. Cabang Pak ya? Pak Nur sudah ya. Yang saya hormati Kepala Unit Bawang Hukum Bapak Andi Suprayoti, saat yang saya hormati Mas Datuk luar biasa ya. Kita ini Ibu Leni, insyaallah nanti dan diskusi. Yang saya hormati para peserta yang hadir melalui Zoom meeting. Alhamdulillah, sebagai manusia beriman kita selalu mengucapkan puji syukur sehingga kita masih diberikan kesehatan dalam kondisi COVID ini, dan insya Allah kita akan semua sehat. Tadi sudah disampaikan bahwa acara kita adalah penandatangan MOU kerjasama KBRI, Cabang Kota Bumi dan Kejaksaan Negeri Waikana dalam hal masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Di halaman ruang lingkup ini pasal 3 menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum, nah ini bisa ini di pengadilan pasal namanya bantuan hukum. Kemudian ada pertimbangan hukum, pertimbangan hukum perdata. Misalnya ada orang kemudian karena keyakinannya bahwa riba itu haram, ya kita bukan pertimbangan. Atau pendampingan hukum dari sistem nanti pendampingan misalnya untuk menagih, kalau misalnya macet dan sebagainya, atau tidak hukum lain. Begitu juga di dalam pasal 4 ya. Nah itu pasal 2 itu mana? Terimanya kemana? Salah satu masalahnya bagaimana? Pasal 4 ya. Sudah terimanya? Terimanya loncat tadi koreksi lagi. Mungkin di sini lagi pada depan yang di pasal 5-nya di dalam nomor 6 dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum yang pertama dan yang kedua harus memberikan informasi
dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya pencegahan masalah pemasaran narasumber untuk memberikan pengetahuan politis yang sesuai dengan prosedur. Dalam kesempatan ini, yang pertama acara kita adalah dalam MOU. Terima kasih Pak, pertanyaannya dari Pak Edi. Dan yang kedua, ini sedikit berbagi pemahaman tentang Pak saya sedikit. Oh, yang hadir ini meeting, saya mau nanya. Bapak-bapak ya, ini juga boleh mengambil ya, kita mau coba dalam dulu ya terus ya. Selanjutnya, terus next. Nah ini, saya minta bisa ya, coba saya paling memberikan ini. Pertanyaannya, bagaimana hukum riba pada bank? Jika bunga bank itu riba, Pak, tidak memakai bunga, bagaimana cara bank itu dan biaya karyawan serta biaya operasional? Juga ini, saya mohon ini diterapi, silakan apa dari Pak bicara hari ini sebentar dulu ini. Nanti cak dulu bagaimana saya ingin dengar dulu. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana hukum riba pada bank? Jadi kalau jadi hukum riba, kalau riba saya sepakat bahwa dan memanglah ketentuannya adalah riba yang pertama. Kedua, apakah bunga bank itu termasuk dalam kategori riba atau itu yang penting. Jadi saya memahami bahwa bunga bank saya katakan tidak termasuk dalam kategori riba dengan catatan satu, adanya kesepakatan. Kedua, tidak membebani di antara kedua belah pihak. Ketiga, saling tujuannya untuk kebaikan, untuk saling menumbuhkan. Jadi dengan tujuan tiga itu dengan ketiga tujuan itu, satu itu tadi ada kesepakatan, kedua itu saling menguntungkan, dan ketiga adalah tidak memberatkan atau tidak menjadikan mudarat bagi salah satu pihak. Ya. Nah, riba di sini diartikan bukan hanya sekedar menambah, karena kalau semua kita batasannya menambah, jual beli pun sama dengan riba. Jual beli adalah menambah. Dia beli harga 1.000, dia jual 1.200 itu menambah. Jadi konteks riba kita harus jelaskan bahwa apa yang dimaksud riba, dan riba di sini kata menambahnya yang di luar dari konteks tiga itu, ya, tidak ada kesepakatan, kemudian sangat merugikan dari salah satu pihak, ataupun lebih banyak mudaratnya daripada keuntungan. Di antara tiga itu kalau sama-sama dilakukan, ya nilainya antara jual. Nah, riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi tetap keyakinan mutlak wajib. Saya juga sampaikan kepada nasabah ataupun pekerja, kalau semua ada ya separuh-separuh mengatakan halal apa haram. Katakan satu saja, karena hukum itu selalu tepat. Hukum Allah selalu tepat kecuali hukum manusia. Hukum Allah selalu tepat. Jadi nggak mungkin kalau seumpama kita mengawal hukum.
Kalau tidak, kalau tidak. Tegas. Artinya kalau semua tidak, artinya kita harus melepaskan diri sesuatu yang jadi tidak kemudian separuh-separuh. Ya, kemudian yang B, jika kamu tidak memakai bunga, bagaimana cara hidup dan membiayai karyawan? Kalau untuk yang pertanyaan kedua, sebenarnya bunga sebagai fungsi keuntungan, saya lebih enak sebagai fungsi keuntungan, bunga sebagai fungsi keuntungan. Mau fungsinya itu berubah, nggak masalah. Contoh, kita jual beli, saya jual handphone. Saya kembalikan keuntungannya bentuknya uang, bukan handphone. Ribet kecuali saya jual handphone A 10 unit, saya kembalikan B. Nah, makanya di sini ada fungsi yang berbeda antara keuntungan dengan pokok dari yang dijual. Ya, karena uang itu adalah mata uang yang sama untuk pokoknya dan keuntungannya, makanya sumber mengatakan bahwa bisa saja kalau semua culas-culasan gitu, kita mengubah menjadi produk yang lain. Oke, saya kasih kredit, kembalikan saya emas keuntungannya, ataupun kasihkan saya dolar, tapi itu hanya culas-culasan menipu pencipta kita untung-untungnya gitu, cuma dipisahkan. Oh ya udah, untungnya saya bukan ini, apalagi yang mengatakan bahwa hanya jasa bank yang dinyatakan halal, gitu ya. Jasa bank juga sama, bahwa jasa bank adalah keuntungan, ya, baik produk simpanan maupun produk transaksi uang, bahwa itu tetap akan menghasilkan keuntungan. Jadi konteks uang yang diberikan adalah keuntungan yang diberikan kepada pihak bank, ya, keuntungan, ya. Jadi makanya ada beberapa yang negosiasi untuk penyelesaian kredit bersama, ya. Tentunya keuntungan tetap kita sebagai pengelola usaha BUMN harus mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan itu berbeda dengan bank swasta dan seluruh bank, semuanya dideklar di laporan keuangan. Artinya modal kita dan keuntungan kita dan sebagian keuntungan kita berikan kepada negara sebagai dividen. Tidak pertama. Satu itu adanya kesepakatan. Kedua, tidak menzalimi di antara salah satu pihak. Ya, ketiga lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudarat dari arti lingkup luas secara umum. Ya, kalau tadi merugikan dari antara pihak yang untuk ada yang salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Artinya kita harus declare laporan keuangan kita declare. Perusahaan BUMN ataupun bank BUMN selalu declare laporan keuangan. Berapa untuk kita, berapa modal kita, berapa jasanya, berapa biaya-biayanya, dan itu dicicil. Jadi sebenarnya untungnya berapa dan untungnya berapa berulang. Ya, saya sampai kemudian kalau semua kita menjelaskan kepada masyarakat yang persepsinya bahwa kategori bunga bank adalah termasuk dalam bunga, saya cuma simpel saja bahwa Bapak mengelola usaha pasti ada keuntungan. Saya ingin Pak kembali saya dengan rate yang fix. Karena BRI mendeklar bahwa Bapak mendeklar bahwa rugi ya, gitu. Mendeklar bahwa rugi. Jadi yang awal mana yang awal kan? Tidak saya lanjutkan saja. Karena bank sebagai entitas yang harus dideklar dari laporan keuangannya, jadi semua, jadi kita nggak mau kemudian tulas-tulasan ataupun separuh-separuh dalam memahami. Ya, karena kita diajarkan kita lakukan dunia dari ujung sampai ujung apa. Ya, jadi tetap harus kita yakin bahwa kita itu tahu, tapi harus diyakin bahwa bunga bank bukan termasuk satu itu, karena itu tidak terjadi. Poin kedua, apa tidak bagaimana menyimpan uang. Ini hanya transaksional, artinya
sebenarnya ini masalah konteks di dalamnya bukan riba di sini. Ini nampaknya jadi persepsinya agak sulit. Menyimpan uang apapun bentuk, baik menyimpan dalam bentuk properti ataupun komoditi ataupun yang lain, ataupun bentuk lembaga uang, lembaga yang diyakini ada nilai. Gitu ya. Makanya nilai nilai uang sendiri ada dua macam. Kalau semua kita kategorikan nilai fisik, artinya koin emas itu adalah nilai fisik. Tetapi koin yang lembaga uang kertas ini nyetak cuma 10.000. Paling berapa? Satu lembaga paling berapa ratus, 100 perak gitu ya. Artinya tidak memaknai fisik dengan nilai. Jadi ada perbedaan nilai fisik dengan nilai. Kalau dulu kita yakini bahwa fisik sama dengan nilai itu sendiri. Dinar, dirham itu sama, fisik adalah nilai itu sendiri. Artinya nilai tukar sama dengan nilai fisik. Sekarang berbeda karena ada fungsi uang sebagai nilai komoditi. Uang dolar saya tukarkan berbeda posisi sekarang. Hari ini saya tukarkan dolar 10.000, 15.000. Besok pagi bisa 18.000. Jadi di situ ada fungsi komoditi. Jadi uang sebagai komoditi. Jadi konteks uang yang meluas. Jadi kalau tadi menyimpan uang ya konteksnya berbeda uang yang mana. Kalau menyimpan kekayaan lebih tepat. Kekayaan itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk yang lain. Makanya kalau semua dari konteks transaksional ya bisa saja menggunakan jasa apapun. Mau dari berubah ataupun posisi sekarang berubah dengan transaksi transfer hanya entitas saja, angkanya saja. Jadi tidak mengubah dari sisi nilai. Ya, kalau mau tukar-tukaran fisik ya apa-apa, saya 10.000 dan tukar dengan 2.000 ya apa-apa. Barter yang tidak langsung, bisa saja barter dengan langsung. Ini harga 10.000 saya tukar dengan 10.000 itu barter langsung. Tapi barter yang tidak langsung, saya tukar 10.000 ini dengan uang yang sendiri itu, dan uang itu akan dibarterkan dengan yang lain. Yaitu 10.000. Ya, jadi konteks di sini menyimpan uang sebenarnya konteks menyimpan kekayaan lebih enak. Ketika bapak syariat melarang ataupun tidak terhadap seseorang instansi menerima atau mengumpulkan dana simpanan tabungan untuk menarik uang biasa dari nasabah, bank bisa menggunakan hasil dari transfer nasabah untuk membiayai orang. Ya, ini itulah salah satu menurut saya. Apa tidak sih uang itu harus pakai bulan pakai jasa saja cukup nggak untuk karyawan untuk biaya personal? Oh gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau seumpama jasa itu kan tadi pendapatan itu bukan hanya dari produk kredit ya ataupun dari rumah. Nah kita ada yang namanya net interest margin, artinya berapa margin kita terhadap total pinjaman atau simpanan. Jadi keuntungan kita dari sisi nilai uang. Kedua dari keuntungan dari fee-base. Fee-base itu bisa dari transaksi ataupun non transaksi yang lain. Contoh kayak non transaksi itu kita sewa SPV, bisa dari support. Itu kan ada biaya. Kita harus bayar. Itu jasa. Ya, jadi dari jasa-jasa itu kita kategorikan dengan fee-base. Nah, bagaimana komposisinya? Masing-masing bank memiliki komposisi yang berbeda-beda. Contoh BBM tidak memberikan atau mendapatkan fee jasa tersebut. Jadi kita tidak bisa cover seluruh bank itu bisa karena konteks komposisinya berbeda. Ada beberapa bank yang hanya sektoral dari sisi fungsi transaksi operasional. Ya, ada beberapa bank yang difokuskan dengan net interest margin, artinya memang mengandalkan dari keuntungan delivery channel kita dari fungsi intermediary bank ya, fungsi utama intermediary bank yaitu yang orang yang menabung disalurkan menjadi. Jadi konteksnya berbeda. Jadi kalau semua
menuntut atau tidak tergantung banknya masing-masing. Nah, tergantung banknya masing-masing tidak bisa ditarik. Lalu kemudian kita memilih hanya satu sisi, kayaknya terlalu baik bagi bank. Apalagi dari sisi saya pribadi melihat kalau semua ya udah saya kan feedbacknya cukup untuk gaji saya. Nah, menurut saya terlalu baik kita membohongi Tuhan kita ya, terlalu baik. Mungkin seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari yang meeting ini, silakan berpendapat bagaimana uang itu haram atau tidak. Kalau sebatas kita diskusi menambah wawasan. Siapa yang mana yang ditunjuk Pak yang itu rata-rata itu ada orang Pak. Ya Pak Ustadz, semua Pak Ustadz. Coba. Terus. Firdaus mungkin dari mikro. Pak Firdaus. Ya Pak Ustadz. Firdaus Pak, silakan Pak. Pak Firdaus. Itu paham perasaan. Ada suara ya? Ada ya? Masih muda. Dari sana, Pak. Di anu Pak, itunya Pak, maksudnya Pak. Laptopnya Pak, Suara kita dia nggak dengar ya Pak. Suaranya agak kurang jelas. Ya, suara lebih. Dengar, Pak. Di anu aja ya. Nggak bisa, Bu. Dia bagi yang lain atau mungkin bagi suaranya nggak terdengar. Mungkin dari yang lain siapa tahu ada yang ini support luar biasa ini dari Pak Kajari untuk kita yang dari sektor perbankan untuk kita memahami posisi kita ada di mana gitu. Sempat kemarin telepon-teleponan mau beliau. Gitu. Ayo yang lain Mumpung itu gini maksud saya. Silakan. Coba atau saya lagi konteks ke agama lain juga nggak apa-apa. Mungkin paling sedikit di mana paling sedikit. Jakarta juga saya juga Pak itu di tes itu. Besok lagi kalau akan tes ya. Ya, Pak. Besok lagi kalau sebelum mulai tes dulu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bang Caki juga sudah. Pak Edwin ada suara Pak Edwin. Pak Firdaus telepon Pak. Supaya anggurnya itu di ada suara nggak? Pak Budi ada suara nggak di situ Pak Budi? Paling nggak keluar. Pak Budi ada suaranya nggak? dari sini macam satu aja. Enggak, benar ada di sini sana. Atau Pak Aris. Ya, Pak. Siapa? Mau ke Pak Aris. Belum, Pak. Belum Pak. Enggak lanjutin aja, nggak apa-apa. Apa kira-kira? Suaranya pecah-pecah, Pak. Saya kurang jelas, Pak. Kalau sekarang suaranya bagus nggak? Nah, kalau ini bagus, Pak. Oh, nggak usah pakai mic ya berarti ya? Dari sini Pak. Gini aja, Pak. Mic-nya kan di laptop. Oh ya, jadi dia berpakai mic. Ya, benar dia, Pak. Perkumpulan dong. Kopi siap.
Kalau kabelnya biasa Pak, bisa di-boxing Pak. Bisa, Pak. Terakhir kita jadi kalau sekarang setelah kita ke GRI kita akan dulu jam set. Karena COVID ini kita mau diskusi juga harus. Nah, sekarang kedengaran bagus nggak? Halo, double luar dalam. Gimana Pak sekarang? Nggak usah pakai mic kayaknya. Gimana Pak sekarang Pak? Bagus, jelas Pak, jelas. Oh, coba yang ini tadi ada pertanyaan Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Bunga bank itu halal atau haram? Halo? Dengar Pak? Ya Pak, ya Pak. Pertanyaannya itu, ini sebentar diskusi ini. Bunga bank itu halal atau haram? Kalau menurut saya Pak, halal Pak. Kan bukan dapat dari maling artinya. Yang dapat dari maling mungkin haram. Artinya kan kenapa saya bilang itu bukan dapat dari maling? Karena kan kita melakukan itu kan sudah ada kesepakatan dulu dari kedua belah pihak. Nah, kalau karena kedua belah pihak sudah setuju, ya artinya itu halal. Masing-masing kan tidak ada tuntutan. Jadi menurut saya bunga bank ya halal Pak. Yang lain? Pak. Coba yang satu lagi. Pak Firdaus tadi dia mau ngomong nggak kedengeran. Pak Firdaus, Coba. Pak Ustadz. Agak marah dia ditanyain bunga bank halal atau haram. Karena sama pendapat Pak ini. Ya enggak, ini diskusi Pak, ini diskusi. Bisa Pak? Pak Firdaus? Teleponan malah. Jadi dengerin ini, dengerin. Dengar Pak? Dengar Pak? Pak Firdaus? Terdengar Pak? Halo? Dengar Pak Firdaus? Dengar Pak? Suruh klik dulu merah-merahnya gitu Mas. Unmute dulu Pak Firdaus. Ah, sekarang udah. Pak Firdaus gimana? Dengar Pak? Halo? Ya, sekarang dengar Pak. Sekarang dengar. Unmute tadi kan Bapak pegang, sekarang udah bisa. Tadi suaranya maaf. Tadi suaranya Enggak, ini sekedar diskusi. Menurut Bapak, bunga bank itu halal atau haram, Pak? Tapi nggak boleh pakai marah nih jawabnya. Waduh, pertanyaannya Pak ya. Biasa. Kalau ini Pak, yang memang ada berapa pendapat Bapak. Ya, saya juga ada menanyakan juga secara pribadi Bapak ya. Jadi ada beberapa guru kita di antaranya menjawab bahwa itu haram, ya, bahwa itu haram karena membungakan uang di situ, ya, dari sisi situ. Kemudian dari sisi yang lain lagi ada beberapa guru kita juga saya tanyakan itu tidak menyebutkan bahwa itu arahnya ke menghalalkan. Kenapa? Lebih kepada kemaslahatan umat gitu. Jadi umat yang membutuhkan dana, dia bisa untuk menghidupi keluarganya, itu dibandingkan dia nanti meminjam ke orang lain, dan ini jadi ada kelembagaan, ada keuangan gitu, ada lembaga keuangan yang bisa membantu mereka, dan itu juga dengan begitu mereka kesejahteraannya juga jadi bertambah. Jadi lebih kepada maslahatan. Itu untuk yang ekstern, yang intern untuk yang pekerja. Kalau seandainya itu harus kita menjadi sumber rezeki kita gitu untuk mencari nafkah. Kita menafkahi lahir ke keluarga kita. Jadi kalau seandainya kita nggak bekerja, kemudian nanti kemaslahatan keluarga itu bagaimana? Nah itu, jadi ada dua hal yang paradok, tapi berpulang kembali ke kita masing-masing. Begitu demikian Bapak. Ya, terima kasih. Saya sedikit
sudah mau memenuhi kegiatan. Coba itu dibuka ananya. Saya mau menjelaskan menurut pendapat saya ya, pendapat kilas saja. Ini dengar ya Pak Firdaus ya? Dengar Pak ya? Pak Firdaus? Suaranya bergema, Bapak. Kalau begini? Mohon izin, Bapak. Suaranya bergema, Bapak. Kalau begini, dengar? Ya, jelas sekali. Jelas. Oh iya. Ya. Oh gitu ya. Ya. Gak bisa digeser. Saya singkat saja. Tadi sebetulnya saya ini kan penasaran Pak. Karena saya lagi menulis buku bunga bank itu halal atau haram. Kalau kita bicara riba, ya, kalau kita berbicara riba, itu harus mendefinisikannya itu apa itu riba. Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya takrif, definisi, dan ada yang namanya had atau hudud, itu batasan. Jadi kalau kita mendiskusikan tentang sesuatu itu ada definisinya dan ada batasannya. Kalau Bapak-bapak baca di surat Ar-Rum 39 ini, dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang buat demikian itu ialah orang-orang mendapatkan gandakan pahalanya. Bapak bisa dibaca di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ternyata Ibnu Abbas, jadi secara etimologi, secara lughat, riba itu tambahan, Pak. Ziyadah atau tambahan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, pendapat Ibnu Abbas, dia memahami ayat Ar-Rum 39 itu ada riba, ada yang dibenarkan, dan ada riba yang boleh. Itu dulu, kita bicara hadnya dulu, batasan dulu. Jadi riba itu menurut Ar-Rum 39, itu ada yang boleh, ada yang tidak. Tambahan itu, bahasa Indonesia itu tambahan. Ya, jual beli kan ada tambahan. Jadi riba itu tambahan yang dimaksud. Asbabun nuzul mungkin dia kuhalalkan jual beli dan kurangkan riba. Itu asbabun nuzulnya adalah pada saat itu adalah rentenir, Pak, bukan perbankan. Jadi itu. Saya lagi menulis buku, lagi mendraftnya, bunga bank itu halal atau haram. Terus yang selanjutnya, nah setelah kita tahu bahwa riba itu definisinya bisa halal, bisa haram, itu ada ayat di Ali Imran 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba afan mudha'afan wa taqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang beriman. La ta'kulu, janganlah kalu. Nah, ta'kulu itu kan kalau dalam bahasa Arab itu ada 3 kata kerja. Ada fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. La ta'kulu, janganlah kamu makan riba. Nah, ada kalau fi'il amr itu perintah, fi'il madi itu lampau. Nah, ini la ta'kulu karena tak itu ciri-ciri fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu anita, amjah, nun, ya, ta. Jadi kalau ada huruf amjah, nun, ya, ta, maka dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja sekarang dan akan datang. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba sekarang dan yang sampai ya nanti dengan berlipat ganda. Jadi tafsir dari ayat ini yang riba yang diharam itu yang berlipat ganda, Pak. Nah, ini dulu. Supaya alur pikiran saya hanya mengikuti, memang benar. Di dalam ulama kita itu ada ulama klasik dan ulama progresif. Bapak nanti bisa baca pendapatnya Yusuf Qaradawi itu
lipat ganda atau tidak, dia itu tetap haram. Terus kemudian kalau Fajrul Rahman, dia adalah ulama progresif, yang haram itu yang berlipat ganda. Siapa itu? Rentenir. Nah, saya juga sebetulnya ingin membandingkan dengan bank syariah. Bank syariah itu, Pak, saya dulu pernah punya bank syariah, walaupun kecil-kecil. Ini sekedar gambaran, ternyata sama Pak, bank syariah sama bank konvensional. Kalau dalam akadnya itu, di dalam prakteknya itu seharusnya mudharabah bagi hasil, tetapi pelaksanaannya adalah murabahah. Jadi di dalam bank syariah itu ada dua. Ada yang namanya keuntungan itu ada dua, Pak. Ada yang namanya margin, ada yang namanya nisbah. Saya pernah baca buku dari waktu dulu saya mempelajari tentang riba. Ini ada bank without interest, banking without interest, bank tanpa bunga. Oleh karena itu dengan nisbah bagi hasil. Jadi kesimpulan saya bahwa bunga bank itu menurut saya halal. Mengapa halal? Karena dia adalah tadi kata Pak Pinca, di dalam pendapat Fajrul Rahman itu kemanfaatan, namanya maqasid syariah. Tidak menzolimi tadi benar, tidak berlipat ganda. Kalau berlipat ganda, hanya saja ada kelemahannya. Saya dulu pernah punya bank syariah itu bank muamalat, Pak, tidak ada denda, Pak. Nggak tahu kalau di bank umum. Itu mungkin yang menurut saya perlu dikurangi kalau dendanya, mungkin ada kebijakan, Pak, ya. Misalnya jatuh tempo penalti gitu kan, konteksnya berbeda. Nah, Konteksnya berbeda. bukan, ini hanya bicara berlipat gandanya. Pemahaman saya dari segi teori ini, Pak. Saya dulu saya makanya pada waktu bank muamalat itu, Pak, karena saya itu punya LBMT itu di bawah binaan dari bank muamalat, dia tidak ada denda, itu bedanya di situ. Walaupun sudah penalti menunggak, dia tidak ada denda, itu bedanya cuma di situ. Tetapi sampai hari ini saya berpendapat bahwa bunga bank itu halal. Oleh karena itu sengaja saya berani ngomong seperti ini. Kalau saya mengatakan haram, saya harus konsekuen, Pak. Gaji saya nggak boleh di BRI. Saya dua dosa, saya sudah ngomong, saya bilang halal kok saya tetap pakai. Namanya dosa saya tetap nekat itu dosa fasik namanya. Nah, oleh karena itu mengapa saya diskusi begini, saya ingin mendengar juga dari praktisi perbankan dalam rangka saya juga untuk minta pendapat-pendapat nih dari sisi perbankan. Oh, ini secara dalil akli menjawab itu apabila dibicara riba itu bicara agama, kalau Pak Pinca tadi menjawabnya dari segi akal. Ya kan? Adanya kesepakatan, tidak menjolomi, manfaat dan sebagainya. Saya hanya menambahkan dari dalil akli, dari dalil Al-Qur'annya dan dari hadisnya supaya komplit. Jadi itu saja dari saya. Ini sekedar awal kita diskusi, banyak hal yang kita bicarakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah pakai nama saya pakai. Terus ada penandatanganan MOU kerjasama kecil dan ini belakangnya Pak. Iya, Pak. Oh iya.
Foto bersama dulu di sini ya. Ini ada belakangnya. Teman-teman, tadi sudah ditandatangani MOU untuk bisa kita lakukan. Nah, sebelah sini. Oh, udah. Tiga dulu. Kamera 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Tahan dulu, berdua dulu. Dua. Semangat dulu kita. 1, 2, 3. Nah, ini satu ini. Oh, pegang itu. Ya, itu kelihatan. Ya, pegang. Ya. Dua. Nah. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baru rame ya. Yo, rame-rame. Enggak rame, kenapa dua doang? Ayo, ayo yang lain dari kejaksaan. Sorry. Rame-rame. Biar ada Email. Enggak, udah. Jangan banyak. Oh ya. Jangan banyak. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Kajari. Iya. Pak, saya izin dulu nih Pak. Sidang. Iya. Silakan. Pak Edi, saya Baik, duluan ya. makasih. Sidang. Ya. Yuk, keluar. Jadi teman-teman ada yang perlu ditanyain kira-kira. Tadi Pak Kajari menyampaikan intinya di situ. Halo Pak ya. Allah. Kalau saya nggak bilang halal, saya harus sekuat saya. Nggak pakai BRI saya. Ya. Tadi pakainya apa Pak? Kalau semua nggak pakai bank apa? Nggak ada, soalnya bank syariah juga sama. Iya. Ya, makasih, minum. Yes. Jadi teman-teman mungkin sekian. Tadi udah ada pertanyaan siapa? ada pertanyaan. Ini mumpung ini pakarnya dari sisi hukum dan pakarnya dari sisi agama ini salah satunya. Nah, salah satu aja ini, Mas Eko. Nah. Ya silakan. Mumpung Zoom ini kan ngetes Zoom ini. Pak Bustomi, monggo Pak Bustomi. Pak Ustadz. Izin Bapak. Sampai itu. Iya. Ya silakan. Silakan Pak Pak Firdaus. Paling atas. Ya. Kalau demikian ini memang sudah ada ikrar dari Bapak ya dalam penyampaian ini tadi ulasan dan juga banyak hal dalil-dalil dan sumber-sumber data yang sudah Bapak dapatkan. Dan untuk sementara mungkin kita kesimpulan bahwa untuk dari bunga perbankan itu halal. Alhamdulillah. Namun demikian Bapak mohon mungkin untuk Pak ini dari Kejari sendiri dalam melakukan sosialisasi juga ke masyarakat Bapak kalau ada kesempatan ya mungkin dalam waktu karena ya pemahaman masyarakat seperti itu Bapak yang itu bahwa yang harus dibayar cuma pokok doang gitu bunganya enggak. Kenapa? Ini karena haram. Ya giliran waktu ngambilnya sih nggak haram gitu, halal. Tapi pada pengembalian sudah, saya mengembalikan pokok, tapi bunganya juga tidak. Jadi dengan ada pemahaman seperti ini, ya seperti ini Pak Kajari, mudah-mudahan juga nanti ke depan juga bisa disosialisasikan juga ke masyarakat Bapak. Demikian Bapak pengharapan dari saya. Terima kasih. Oh ya, saya respon ya. Wah luar biasa Pak Firdaus. Saya sebetulnya kemarin mengapa saya mencoba tanya jawab. Saya sebetulnya karena pada waktu pertemuan dengan Pak Edi yang pertama, Pak Edi mengeluhkan itu ada masyarakat MTR, masyarakat tanpa riba. Itu terus kemudian dia ngakali.
tidak sportif dia. Dia bicara dalil tapi dia ingin ngemplang soal kewajiban. Itulah sebabnya saya mencoba, sebenarnya sudah lama Pak, sebetulnya buku ini sudah dalam tahap mau cetak, jadi saya pengen mendengar dulu dari praktisi sebetulnya. Itulah salah satu saya mencoba menjawab salah satu hambatan praktis di lapangan dari Bapak-Bapak sekalian dari sudut pandang seorang jaksa. Nah, itu kira-kira begitu, Pak. Kebetulan saya juga banyak menulis buku-buku tentang bid'ah, tentang terorisme dari segi ayat dan tentang COVID. Dan saya ini kebetulan saya mencoba mungkin dari sisi kita kerjasama lah dengan BRI, misalnya nanti juga penulis sebagai editornya, nanti sudah saya coba, kan nanti Pak Edi kenang-kenangan kita di sini dengan saya gitu loh Pak. Dari makanya oleh tadi Pak Firdaus juga, saya sudah memahami kelompok di masyarakat itu ada masyarakat tanpa riba. Saya waktu tugas di Jambi, wah luar biasa di sana. Yang Bapak sampaikan itu sama di Jambi, di Riau, dia pakai dalil untuk ngemplang tidak mau bayar kewajiban. Oleh karena itu kita bersama-sama adu dalil, karena dia ngomong dalil Pak. Makanya kita sampaikan dalil, silahkan dikoreksi dalil saya. Jadi kalau sudah bicara sepakat di awal, ngapa di akhir dia nggak mau kewajibannya? Kan begitu. Berarti dia tidak amanah Pak. Itu Pak Firdaus. Siap Bapak. Iya, mudah-mudahan sama-sama Pak, nanti Bapak kita ini sosialisasi ke masyarakat Bapak. Siap. Ya. Jadi fungsinya salah satunya. Terakhir coba ada yang lainnya, teman. Mumpung di meeting. Selain Pak Firdaus. Mungkin yang lain Pak Bustomi, ini Ya. Pak Bustomi, siapa tahu ada yang ini Pak Bustomi. Cukup Pak. Enggak ada. Enggak ada Pak. Yang lain coba, yang lain. Yang lain. Ini maksudnya MOU juga tadi ya ada beberapa poin terkait Masih, ya, dia juga. Bapak, Coba apa pendapatnya itu, Pak Puji? Dengar nggak nih? Hah? pendapatnya Bapak. Ayo, bunga bank itu halal atau haram? Ayo, apa pendapatnya? Halo? Ya. Kalau menurut saya halal, Pak. Oh, halal. Karena udah dipengaruhi sama Kajari. Kenapa kok halal? Kenapa halal? Pak, jadi saya Pak. Kenapa halal? Bagaimana pendapat dari yang Bapak Kajari sampaikan tadi berdasarkan tafsir daripada Ibnu Abbas tadi, Pak? Saya sependapat, Pak. Saya alirannya ke Ibnu Abbas, Pak. Oh. Jadi saya memang di sini suka diskusi, Pak. Saya dengan teman-teman. Saya selalu mendengar dulu. Saya dengar dulu. Oh, dan kalau saya ngomong nanti nggak ada yang ngomong nanti. Kalau saya ngomong duluan. Iya. Mohon izin Pak, ada yang mau bertanya Pak ke Pak pimpinan cabang ini Pak. Mohon izin. Ya, Siap. Mohon izin Pak pimpinan cabang. Yang disampaikan Pak Kajari tadi, saya sangat sependapat di masyarakat kita ini banyak bermunculan yang namanya komunitas MTR Pak, masyarakat tanpa riba itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, dari pihak bank sendiri manakala ada anggota masyarakat yang masuk dalam komunitas MTR namun mereka ngemplang tidak mau bayar bunganya
tiba-tiba hanya ingin langsung melunasi pokoknya saja, itu seperti apa Pak tindakan dari pihak bank Pak? Mohon izin. Terima kasih. Ini kan masalahnya itu kan penyelesaiannya. Jadi kalau seumpama dari sisi kita, dari ketentuan sampai dengan penyelesaian itu ada negosiasi untuk penyelesaian. Tetapi untuk yang MTR saya tidak menegokan lebih lanjut, Pak. Jujur kalau seumpama saya menegokan akan menjadi masalah di kemudian hari. Saya menyetujui artinya saya mengiyakan. Nah, itu yang menjadi ketakutan kami, mengiyakan pembenaran oleh yang dari MTR. Artinya kalau seumpama yang memang dari MTR, ya penyelesaian ya total kewajiban seluruh yang tercatat di kami. Gitu. Kalaupun harus penyelesaian dengan mekanisme lelang, ya tak akan saya lelang. Artinya dari sisi kami, saya sebagai pengelola jasa keuangan, saat ada penyelesaian bukan berarti saya tidak saya menuntut atas untungnya saja, bukan. Tetapi saya menuntut atas kewajiban dia untuk bisa diselesaikan. Nah, makanya kalau seumpama konteksnya penyelesaian juga kita membantu nasabah untuk dapat menyelesaikan dengan segera. Nah, ada beberapa yang kondisi-kondisi tertentu yang kita harus selesaikan berbeda kasus. Contoh, saya tidak akan mau menagih satu orang. Seumur hidup saya satu orang yang tidak akan saya tagih, yaitu seorang anak, debiturnya adalah orang tuanya, baru realisasi kredit 1 bulan, habis itu meninggal dua-duanya. Saya bilang ke anaknya dan tidak ada kerabat di situ, jaminan cuma satu-satunya, yaitu rumah yang ditinggali. Saya cuma bilang, berapapun kau bayar, saya akan terima. Tapi saya tidak akan menagih. Gitu. Itu konteks berbeda, makanya kita harus lihat dari konteks penyelesaiannya itu bagaimana. Kalau seumpama dari MTR yang hanya menghindari kewajiban, padahal dia ada kemampuan, saya tidak berikan keleluasaan kewenangan saya. Kalau ada kemampuan ya, kecuali memang tidak ada kemampuan baru kita negosiasikan untuk penyelesaiannya. Tapi saat ada kemampuan ya dia harus selesaikan gitu. Jumlah totalnya sama dengan kewajibannya yang dia harus selesaikan. Mungkin seperti itu sih Pak Puji. Lelang-lelangan Pak. Pertanyaannya bagus sekali, memang luar biasa Kak Sinten. Terima kasih Pak. Karena begini Pak, mohon izin Bapak Kajari, kami di bidang intel ini kan dalam hal ini melakukan deteksi dini Pak terkait dengan hal-hal ketertiban di masyarakat. Nah, dengan kemunculan MTR ini ada satu kekhawatiran dari kami tim intelijen. Kalau ini sedang menjadi gandrung di tengah masyarakat kita, nanti ada benturan antara masyarakat dengan bank, sementara dengan adanya MOU hari ini, persoalan pihak BRI itu persoalan kami juga. Jadi kami di sini sangat sependapat. Kalau ke depan itu kita adakan sosialisasi bersama Pak. Apa yang disampaikan Pak Kajari tadi menarik sekali untuk kita tularkan ke masyarakat kita biar tidak menjadi satu polemik di kemudian harinya. Mohon izin Pak, begitu Pak. Kita undang MTR, kita siap adu dalil. Nah, Tapi Pak, kalau yang saya lihat di lapangan, yang ikut MTR itu, kalau saya telusuri, sebenarnya itu ngakali Pak. Kalau memang benar dia menganggap riba, dari awal bukan menyembah. Ya. Enggak, maksud saya, dia narasi, kita harus kontra narasi. Pak. Minimal kita dari pihak kejaksaan, pihak bank itu nggak bodoh-bodoh amat soal agama. Kan dia mendalilkan ayat kemudian untuk ngemplang kan. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak harus dia membangun, minimal yang kamu dalilkan itu tidak tepat gitu loh. Itu. Begitu juga saya terorisme Pak. Radikalisme. Saya datangi ke tempat pondok-pondok yang radikal. Saya ada di Jambi itu Pak. Teman-teman MT itu saya banyak Pak. Saya kan semua dekati. Yang NU, Muhammadiyah, Salafi. Saya tahu Pak. Saya tahu. Tapi akhirnya dia menyadari. Dia pernah suatu saat, dia itu seorang developer.
dia sudah blacklist di bank syariah, dia mau BNI. Saya soundingkan ke BNI. Tapi dia akadnya jual beli dengan saya. Saya jelaskan, kamu itu akal-akalan. Kamu mau duit dari sana, kalau memang haram dari sana, tetap haram di bawah. Dr. Erwandi itu Pak, yang di TV itu yang selalu diaku-akukan. Suruh dia diskusi dengan saya. Saya tidak hebat ya, tapi kalau dia ngakal-ngakali, Dr. Erwandi dia Pak. Dr. Erwandi Yusuf yang menjadi pakarnya para MTR. Saya tahu Pak, saya kan nggak mau ngomong aja. Saya ini mau, karena saya tugas pindah-pindah Pak. Dan saya itulah sebabnya saya mencoba menulis buku mencari solusi bunga bank itu halal atau haram. Saya kan hanya ngomong nggak mengatakan halal, kan saya hanya menanya, ya kan? Yeah. Karena pada prinsipnya sampai hari ini masih khilafiyah. Apa khilafiyah? Khilaf itu perbedaan pendapat. Tetapi pendapat itulah sebabnya dikatakan khilafiyah. Mengapa khilafiyah? Karena tidak secara mukamat, tidak secara pasti di Al-Quran riba itu apa? Nah, ada yang ayat yang namanya yang sudah mukammat, ada yang nama ayat yang masih mutasyabih. Kemudian ada ayat yang sudah qat'i, ada yang ayat yang namanya istihadiyah. Ini contoh nih. Di dalam Al-Quran menyentuh wanita itu membatalkan wudu di Al-Maidah 6. Ayatnya aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Ya kan? Tetapi di dalam istihad pendapat ulama, ayat lau mastumun nisa itu minimal ada 2 pendapat. Ada pendapat yang mazazi, menyentuh adalah bersetubuh, pendapatnya Hanafi. Baru batal itu suami istri. Kalau Syafi'i, dia artikan secara hakiki. Menyentuh itu mengartikan. Jadi di dalam memahami Al-Quran itu minimal ada 14 alat. Salah satunya adalah balaghah. Ingin menjelaskan ayat ini apa maksud Allah. Itulah pro para ulama. Nah kemudian pertanyaannya, mana yang benar? Dua-duanya benar. Itulah hebatnya Al-Quran. Satu ayat bisa diartikan banyak banget. Kalau misalnya kita tawaf, Pak ya, kalau pakai Syafi'i itu Bapak nggak selesai Pak, suami istri itu. Kalau rame-rame kan batal wudu, Pak. Maka kita pindah mazhab, namanya intikal mazhab. Saya ini baru ngomong ayat ini, Pak. Ini kalau udah ngomong nggak selesai nih. Orang di sini Kemenak kalau ngundang saya harus jelas ini. Oh, saya memang ceramah, Pak. Saya penceramah. Mungkin saya di Riau, saya di Riau TV, saya setiap puasa itu saya kultum. Bapak banyak di YouTube saya penceramah. Saya cuma nggak ngomong kalau saya penceramah. Cuman kalau Bapak, nah itulah saya selalu konsen terhadap, saya bicara bank. Saya jelaskan dalilnya. Dari Nabi dan akli. Nah dalil itu ada dari Quran hadis, ada dari akal. Nah tadi kalau Pak Anu kan menjelaskan dalil dari segi akalnya, logikanya. Saya mencoba mendampingi dari segi dalil ayatnya, kira-kira gitu. Jadi orang yang sok-sokan ayat kita lawan. Kenapa? Niatnya sudah nggak jelas. Minjem mau tapi nggak mau bayar, itu kan nggak jelas. Banyak itu Pak, di Jambi itu banyak. Saya di Jambi itu 4 tahun Pak. Saya bergaul dengan orang Salafi, itu begitu Pak. Itu pusatnya Salafi itu di Jambi. Nah yang kedua saya punya pengalaman di Riau. Bank Rio Kepri itu mau dibuat syariah. Padahal di situ ada apa namanya kalau cabang namanya spinnya cabang-cabang itu, dan dia ada untuk dia Bank Rio Kepri umum tapi dia punya cabang syariah. Wah, itu ketua syariahnya itu waktu pas MOU begini kan MOU juga saya. Kalau pendapat saya bicara bisnis tetap ada umum ada syariah. Kaget ya. Itu yang loh kok Pak? Iya. Kan namanya kan bisnis. Pasarnya siapa nanti kalau orang non-muslim mau minjem dia? Ini bicara bisnis kan. Bank adalah bisnis. Apa profit ya.
Wah, dia bicara saya ini urusan Ashar Mesir. Itu depan. Bukan soal Mesirnya. Cara pola pikir kamu itu, sekarang saya mau tanya. Yang kamu mau praktekkan di Bank Syariah itu seperti apa? Kalau udah. Hah? Wes. Satu enggak? Apa? Enggak teman-teman yang di Zoom itu kalau Udah. Udah matiin aja.